gendong gandum, lagi gendong, lagi jalan ke pinggir sungai ini semut, dilihatin sama Nabi Sulaiman. Ada katak, kodok, apa? Bangkong, iyalah itu ya. Padahal kodok, bangkong mas sarua ya. Ya begitu modelnya. Ini semut masuk ke dalam mulut kodok. Gak lama setelah dimakan, semut ini masuk ke dalam mulut kodok, kodok nyemplung ke dalam sungai. Enggak lama keluar lagi. Begitu keluar, semut keluar dari mulutnya, jalan tanpa bawa gandum. Nabi Sulaiman tanya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para kesepuhan yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiyah, diberkahkan kehidupannya fid dini wa dunya wal akhirah, dan insyaallah mudah-mudahan kehadiran beliau di tempat ini penyebab turunnya jabatannya di dunia ini, penambah nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Salam ta'zim kami pula sampaikan kepada keluarga besar sahibul hajat Bapak Ucok dan Ibu Irah, ya insyaallah yang telah menikahkan putra dan putrinya. Udah nikah apa belum? Besok. Mudah-mudahan pernikahannya dilancarkan, mudah-mudahan mendapatkan keridhaan dari Allah, dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan insyaallah kepada pasangan pengantin Sona Irawan dan Lilis Karlina, insyaallah dipanjangkan jodohnya, dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, disegerakan memiliki keturunan yang saleh salehah. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus hadirin wal hadirat, mu'minin mu'minat, fahamdan li rabbin hasana bi Muhammadin wa anqadhana min zulmati jahli wad dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaih bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla 'alaika Allahu bari'uka alladzi bika ya musyaffa'u khassana wa habana ma'alikal abhari ma'dini sirrikal asma' fahum sufunun najati himana. Labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Nurullah, labbaik ya Habibullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa nuril qulubina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji wa dhurriyyati wa ahli baiti ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh keberkahan dan kebahagiaan ini Allah masih izinkan kita bersyukur kepada Allah di malam ini. Dengan sekian banyak miliar nikmat Allah berikan kepada kita, wabil khusus nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiyah, nikmat umur panjang yang insyaallah mudah-mudahan kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Dan mudah-mudahan yang kenikmatan yang didambakan bagi setiap hamba Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Tidak ada kata yang paling pantas melainkan alhamdulillah, tanda syukur kita kepada Allah dengan segala bentuk apa yang telah Allah berikan kepada kita. Dan mudah-mudahan rasa syukur kita wasilah dari sahibul hajat di malam ini, tanda syukur kita dibalas dengan kenikmatan yang berlimpah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kalau kita ngomongin masalah rumah tangga semua udah paham. Udah paham belum? Woi, cicing wae. Paham belum? Lalu kan udah pengantin lama masih nggak paham aja. Pengantinnya mana? Hah? Pengantinnya hilang. Pengantinnya mana? Ini saya disuruh ceramahin bapak ibu apa ceramahin pengantin? Kenapa ibu bapak datang? Ini pengantinnya laki apa perempuan? Laki-laki apa perempuan? Ini rumahnya. Ini sekarang acara di tempat laki apa perempuan? Mana yang laki-lakinya? Keluarin dulu pengantinnya. Kalau enggak Habib nggak jadi ceramah. A, mendingan duduk A, di demo mak-mak lu A. Mak-mak kalau udah keluar suara A, cakep A. Bapak aja puyeng. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita sama-sama bersyukur kepada Allah atas apa? Dua insan insya Allah akan dipertemukan dalam keadaan pandangan keridhaan Allah. Amin ya rabbal. Seseorang jika menikah dengan pandangan keridhaan, insya Allah rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Kenapa sih di dalam rumah tangga wajib dengan penuh keimanan? Kenapa sih rumah tangga itu harus ada pondasi iman? Kalau seseorang sudah diadanya pondasi di dalam rumah tangga dengan iman, maka terpaan apapun tidak akan pernah bergeser sedikit pun insya Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya yang dimana Nabi SAW dibacakan di dalam khutbah nikahnya, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Kenapa ini yang dibawa? Bahwa sesungguhnya setiap manusia, dua insan yang bertemu dengan atas nama cinta kepada Allah, dengan cintanya kepada Rasul, maka inilah yang diizinkan oleh Allah, pernikahan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Pernikahan bukan hanya sekedar menggugurkan urusan biologis, bukan. Yang tadinya zina menjadi halal, yang tadinya haram menjadi halal. Bukan hanya sekedar itu,
kalau rumah tangga dijadikan satu patokan dengan keimanan, pasti yang pertama suami nyari rezeki pasti dapatnya berkah dan halal. Amin. Alah amin aja kudu disuruh. Yang kedua, ini dia nih pengantinnya nih. Tewak. A di atas sini A. Biar yang jomblo ngiri A. Kalau pengantin mah dilihatnya udah sedap aja ya. Mau bagaimana modelnya enak aja dilihatnya. Tuh coba pengantin lihat. Ntar malam boboknya nyenyak. Besok malam apa lagi? Iya lagi PA. A, saya amanah dari sahibul bait yang perempuan A, sahibul hajat yang perempuan. Emang jadi besok? Jadi insya Allah. A udah siap. Zahir batin sudah siap. Insya Allah. Ingat ya A, pernikahan bukan main-main. Pernikahan AA diizinkan oleh Allah untuk semata mencari keridhaan Allah. Ya A, sayuran istri nggak enak, bilang enak. Bapak begitu dong Pak. Lu asin mah tinggal ngomong, ya nih asin amat nih. Tutupin dulu dikit ngapa? Ya, istri kurang rapi, suruh rapi. Kalau AA demen ngelihat istri dandan, hatta tidur suruh dandan. Ya, sekalipun tidur tetap suruh dandan. Dengar tuh, hoi, dengar, dandan. Ya, saya amanah dari yang pihak perempuan, orang tuanya Neng Lilis ngedidik dari mulai awal keluar lahir ke dunia, dididik untuk dekat sama Allah, ibadahnya diperhatikan, baca Qur'annya diperhatikan, sampai sekarang dilepas ke AA. Alhamdulillah. Berarti apa? Orang tuanya percaya sama AA, bener nggak? Tapi yang satu A, ingat, AA bawa Neng Lilis sampai ke ujung gunung terserah, mau tetanggaan ama maung terserah, mau dikasih uang banyak terserah, mau enggak dikasih uang terserah, mau sehari makan 3 kali boleh, enggak sama sekali juga terserah. Cuman satu A, keinginan orang tua Neng Lilis, tolong titip bawa Neng Lilis masuk ke dalam surganya Allah. Insya Allah orang tua ridho ngelepasin ke menantunya. Kenapa? Karena punya keyakinan, percaya bahwa menantunya bisa ngejaga ibadah anaknya, bawa anak ke dalam surga, dan insya Allah itu akan menjadi satu amaliyah pahala besar untuk setiap suami untuk membimbing istrinya ke jalan Allah. Insya. Tapi ingat A, kalau ampe ke sliding tackle, ngerti lo? Sliding tackle, Neng Lilis loncat masuk ke neraka, tanggung jawab dunia akhirat. Ya A, orang tua bisa demo tuh di hadapan Allah. Ya Allah, saya titipin nih anak saya Neng Lilis sama Sona, tapi anak saya masuk neraka, dia masuk surga diri-dirian. Ya, tuh jangan ya A, ibadahnya dikencengin lagi, pegangan tangan sering-sering. Ya, biarin orang mau bilang nyebrang kagak apa kagak, pegangan mulu lo, biarin aja. Emang orang mah bisanya ngomongin doang, ya kan? Bodoh amat, kumaha aing bae. Ya, pandang-pandangan mata antara Asona sama Neng Lilis, rahmat Allah turun. Ya, ntar kalau jalan berdua sambil gandengan tangan, sambil tatap-tatapan, mau bawa motor, mau bawa mobil, pandang-pandangan, palingan nyemplung. Lu ngapa sih lu hasut aja, kan gue lagi ngasih nasihat. Jadi ntar gue di akhirat kan nggak kena. Nih Habib, saya ngundang ceramah nggak nasehatin pernikahan, tuh udah dinasehatin. Kalau dia di sliding tackle urusan dia lah. Tapi insya Allah kita kumpul di malam ini sama-sama, kita kumpul di dalam surga sama-sama. Insya
Allah. Cuman saya mau ngingetin ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, hidup kita kan punya aturan, betul? Punya aturan enggak? Punya. Kalau katanya orang Garajati mah life is choice. Ngerti enggak lu? On lu. Hidup itu pilihan. Benar, gimana baik buruknya tergantung pasangan. Suami baik, istri baik. Istri nggak baik, suami ikutan nggak baik. Ya, satu sama lain saling menutupi. Punya kelebihan, tutupin kekurangannya. Satu sama lain, insya Allah akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Bu, Pak yang dirahmati oleh Allah. Yang kedua, saat berumah tangga maupun dia yang sendiri, hidup itu bergantunglah kepada Allah. Jangan pernah bergantung kepada selain Allah. Nabi sudah mengatakan jika mereka bergantung kepada manusia, siap-siap akan ada kekecewaan. Kalau mereka bergantung kepada Allah, insya Allah akan senang dan bahagia dunia sampai akhirat, insya. Tuh, kenapa orang sekarang lebih banyak tergantungnya sama orang pinter? Woi, tahu orang pinter? Tahu orang pinter? Kenapa orang datang ke orang pinter? Karena yang datang orang tolol. Emang iya orang lulul lagi dibegoin kan begitu. Kalau dia pun orang pinter datang, bah aing teu boga duit. Liar terus mbah ngomong sarua aing juga. Coba kita lihat kehidupan itu kalau sandar sama manusia, ya Allah senang kagak melarat. Ya, buat laki-laki banyakin sholat duhanya, yang istri dorong doa dari suaminya apa tahajud sama sholat duha. Kalau kita udah bergantung kepada Allah, insya Allah bahagia Pak, bahagia Ibu. Rezeki mah sedikit banyak alhamdulillah. Tuh lihat. Kalau kita kan sekarang banyak kurang apa banyak lebihnya? Sampai mati juga kurang. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Udah dandan cakep, Allah kasih lengkap, mata, hidung, bibir, jidat, mau lebar, mau deket, kuping mau caplang, mau kecil, mau lebar, terserah. Allah udah kasih pas buat kita. Betul enggak? Coba lihat, bapak sama ibu tiap hari ngaca enggak? Ngaca enggak? Cocok nggak ibu ngaca, bapak ngaca, nama yang dikasih buat kita dari orang tua pas nggak sama muka kita? Pas nggak? Ayo jawab, ngepas nggak? Coba kalau saya diganti nama Asep, ngepas nggak? Tuh, sekarang kalau bapak yang nama Asep, hidung begini, mata begini, panggilannya Rifki, nyocok nggak? Allah udah ngasih kita tuh nyocok, gak bakal kurang, demi Allah gak bakal kurang. Kadang manusia itu sudah dikasih, syukur dong sama Allah. Kenapa? Ini loh hadiah dari Allah, bentuknya seperti ini nih. Ya, bentuknya udah seperti ini. Sekarang enggak, hidung lah dimancung-mancungin, dagu lah dipanjang-panjangin, mata lah disambung-sambung, betul? Rahang lah dibedel. Tahu rahang? Nih. Dandan boleh, ngerapihin, ngerawat boleh. Mau laki mau perempuan rawat wajahnya nggak apa-apa, tapi jangan dirubah dong. Berarti itu kan sudah menyalakan kodrat dari Allah. Udah begitu, udah cari gimana nyocoknya. Paham ya? Yang perempuan rambut dipanjang-panjangin, disambung-sambung, begitu dijambak copot. Bagaimana kan repot. Ya udah syukur aja, udah alhamdulillah. Kalau semua kita bergantung kepada Allah, senang bukan main. Ada salah satu kisah, ada anak daripada Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa radahuma. Beliau ini yang bernama Salim. Sayyidina Umar punya anak Abdullah punya anak namanya Salim radhiyallahu anhuma. Salim ini
orangnya taat ibadah kepada Allah, ngikutin jejak kakeknya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu waradahu. Tatkala beliau ada di dalam Ka'bah lagi salat minta sama Allah, lagi munajat zikir kepada Allah, khalifah berserta rombongan datang. Begitu khalifah dengan rombongan di saat itu datang masuk ke dalam Ka'bah, kebayang Pak Bu salat di dalam Ka'bah, doanya ijabah langsung, bukan di pinggiran Ka'bah, bukan di dalam masjid Mekah Al-Mukarramah, bukan, tapi masuk ke dalam Ka'bah, doa di hadapan Allah. Tiba-tiba khalifah saat itu duduk, sampingnya dia ibadah, dia sholat, dia minta, dia munajat, ditungguin. Salim tunggu selesai. Begitu selesai, lagi lengah sedikit, ditanya sama khalifah, wahai Salim, ada nggak apa yang kau inginkan? Disuruh ditagih sama pemimpin saat itu, khalifah pemimpin saat itu. Kalau kita bilang mah kuwu, kita bilang mah presiden lah ya, itu seorang khalifah. Ditanya mau apa, ada hajat apa, bilang kepadaku, katanya. Jawaban Salim, apa jawabannya? Engkau nggak malu wahai khalifah menanyakan kepadaku apa hajatku, sedangkan aku sedang di dalam rumah yang setiap kali apa yang aku minta diberikan oleh Allah. Ketampar nggak tuh khalifah? Ketampar, bukan main lah. Minta seorang manusia ngasih sesuatu, nagih, dikasih, ditawarin, ditolak, sedangkan ini ada di dalam rumahnya Allah. Khalifah sadar, oh memang nggak pantas karena saya ngasihnya ada di dalam Ka'bah. Ya udah, tunggu Salim sampai keluar Ka'bah. Begitu Salim keluar Ka'bah, dikejar sama khalifah. Wahai Salim, minta kepada kami, apa hajatmu, minta kepadaku, katanya. Ditanya lagi Mas Salim, ini urusan dunia, urusan akhirat. Urusan dunia dong, kalau akhirat mah saya nggak mungkin, katanya. Oh urusan dunia, maaf, urusan dunia aku minta kepada yang memiliki dunia, aku nggak pernah minta urusan dunia kepada yang pemilik dunia. Apalagi aku meminta kepadamu, makhluk hamba yang tidak memiliki dunia. Simak baik-baik pertanyaan ini, paham ya? Kalau dia Salim tidak pernah meminta kepada Allah urusan dunia, bagaimana seorang Salim meminta urusan dunia kepada hamba yang bukan memiliki dunia? Dari kisah ini ambil kesimpulan, Salim tidak pernah meminta selain kepada Allah. Yang pantas untuk memberikan pertolongan hanya, maka setiap manusia jika bersandar kepada Allah, jaminan di dalam kehidupannya dunia wal Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzab. Tuh Nabi juga udah ngajarin doanya. Semua kan tergantung bagaimana kita. Coba model kayak kita, Pak Kuwu datang mau hajat apa, dana desa udah turun belum? Sok lah bagi dua. Salim mah kagak. Coba urusan dunia dia nggak pernah minta sama Allah. Coba kalau kita urusan dunia minta akhirat, pernah kita minta sama Allah? Woi, pernah minta urusan akhirat sama Allah? Kapan? Kalau lagi sakit, betul? Padahal Allah udah kasih tanda lewat Nabi Muhammad SAW. Setiap manusia jika bergantung kepada Allah, kematiannya pun aman. Kenapa? Udah dikasih tanda-tanda sama Allah lewat Nabi Muhammad. Gigi copot, tanda mati. Oi, yang ngompong. Gigi copot, tanda mati. Yang kedua, kulit ditarik, lama baliknya. Apa namanya tuh? Keriput. Peot, kempot, iyalah begitu. Itu tanda mati. Mulut nggak ada rasa, pahit, bukan corona, bukan. Tanda mati. Pernah mulut pahit? Pernah ngerasain nggak enak mulutnya? Tanda mati.
hahaha hehe. Orang dikawarin dikasih tahu tanda mati di sini mah pada senang, orang Garajati mah emang ahli sorga. Tapi bohong. Numbuh uban tanda mati. Lagi udah ubanan masih pakai legging aja lu. Ini Allah, lewat Allah baik, lewat Nabi Muhammad SAW. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, apa sih yang kita harapin selain kehidupan senang dunia, senang akhirat? Dan jangan lupa, udahlah kalau kita urusan ibadah mah blow on, bener? Bener. Baca Quran kadang iya kadang kagak. Kalau lagi iya itu juga Ramadan. Ramadan juga minggu pertama, betul nggak? Satu juz nggak kelar-kelar satu minggu, bener? Tuh lihat. Tapi tolong diusahakan kita setiap hari lebih sering megang handphone apa megang Quran. Nggak usah dijawab, dalam hati aja, padahal mah malu kalau dijawab, betul nggak? Sering baca WhatsApp apa sering baca Quran? Jangan dijawab PA, dalam hati aja. Kalau itu mah gue udah tahu, betul. Yang nyelamatin kita WhatsApp apa Quran? Kenapa yang dibaca WhatsApp? Ini dunia udah mulai terbalik. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, tolong sisain satu waktu aja, satu waktu sebentar, nggak sampai 1 jam juga nggak apa-apa. Ambil Quran, baca Qurannya. Bib, saya sibuk, nggak bisa sama sekali. Kalau udah kepepet banget, emang udah nggak sibuk, udah sibuk bukan main, nggak ada waktu sama sekali. Minimal a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, sadaqallahul azim. Gak apa-apa, yang penting tahu bahwa kita ini seorang hamba, tugasnya cuman ibadah. Kita baca Quran tinggal baca, nggak harus ngafal kayak para sahabat Nabi Muhammad SAW. Ini nih masalah di dalam hidup kita, makanya rumah tangga kita tuh ancur-ancuran, rezeki kita kadang datang kadang kagak. Kenapa? Karena kita sudah lupa sama Allah, seakan-akan kita nggak butuh sandaran lagi kepada Allah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, 1 tambah 1 tetap hasilnya 2, betul? Gak bakal pernah menjadi 3, 4, 5, 6, 10, gak akan. Tetap 1 tambah 1 hasilnya 2, sama. Rezeki banyak dikit semua dari Allah. Gak akan. Kita kalau udah dikasih segini, alhamdulillah, syukur aja sudah. Sandarkan diri kepada Allah, syukur kepada Allah. Disitulah titel seseorang akan dititipkan iman dan dijaga oleh Allah sampai matinya. Amin ya rabbal. Salah kalau kita punya sandaran mah ke orang lain, sandar kepada manusia lain, ya naudzubillah min dzalik. Bu, Pak, ada satu kisah nih, kita masalah rezeki saya bicara, boleh? Boleh ya? Nabi Sulaiman ngelihat semut. Tahu semut? Semut lagi gendong gandum. Lagi gendong, lagi jalan ke pinggir sungai, ini semut dilihatin sama Nabi Sulaiman. Ada katak, kodok, apa? Bangkong. Iyalah itu ya. Padahal kodok bangkong mas sarua ya. Ya begitu modelnya. Ini semut masuk ke dalam mulut kodok. Gak lama setelah dimakan, semut ini masuk ke dalam mulut kodok, kodok nyemplung ke dalam sungai. Enggak lama keluar lagi. Begitu keluar, semut keluar dari mulutnya, jalan tanpa bawa gandum. Nabi Sulaiman tanya, semut, habis dari mana? Habis ketemu kodok. Gandumnya kemana? Udah dititipin buat cacing yang di dalam sungai. Atas perintah siapa? Allah memerintahkanku untuk membawa gandum sampai aku masuk ke dalam mulut kodok, masuk ke dalam sungai. Semut mana bisa berenang? Cara Allah, itulah wasilahnya Allah memberikan rezeki kita lewat siapa aja, dan itu targetnya betul sampai kemana target yang dituju oleh Allah. Amin ya insya. Tuh cacing, binatang yang ada di dalam sungai
persis rezekinya dengan aturan Allah. Betul apa enggak? Masa kita kalah sih sama semut? Semut aja dapat perintah, begitu dapat perintah oleh Allah bawa gandumnya kepada cacing, tahu kodok udah siap, cacing tinggal makan. Masa kita manusia punya akal, punya hati, punya pikiran, punya perasaan, kita nggak bisa ngejalanin kehidupan kita hanya rezeki, hanya bergantung kepada Allah? Ada satu kisah lagi, semut diambil sama Nabi Allah Sulaiman. Ditanya, wahai semut, setahun makananmu seberapa banyak? Kata semut, 1 butir gandum untuk 1 tahun. 1 butir gandum untuk 1 tahun. Diambil semut ini, dimasukin ke toples, dikasih gandum 1 biji. Sampai 1 tahun dilihat itu gandum masih sisa setengah. Gandumnya sisa setengah. Begitu sisa setengah, Nabi Sulaiman tanya, wahai semut, katanya ini gandum habis dalam waktu 1 tahun, kok sekarang sudah setahun masih ada setengah? Wahai Nabi Allah Sulaiman, jika aku di luar dari toples ini, pergantunganku kepada Allah, Allah memberikan rezekiku kepadaku banyak, tidak akan pernah terhingga. Tapi saat ini rezekiku tergantung daripadamu, aku sisakan setengah ini. Aku khawatir tahun yang akan datang engkau lupa memberikan rezeki kepadaku. Kata semut. Nabi Sulaiman minta ampun kepada Allah bahwasanya tidak ada rezeki yang paling luas untuk diberikan kepada setiap hamba kecuali Allah. Masa kita kalah sama semut? Semut aja sadar yang bagi rezeki siapa. Di dalam kitab tauhid, di dalam hadits qudsi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, seberapa banyak hambaku dikumpulkan di tanah lapang dari zaman Nabi Allah Adam sampai akhir zaman, baik itu manusia, baik itu jin, baik itu binatang, semua meminta rezeki kepadaku, aku akan berikan sebagaimana aku celupkan jarum ke dasar lautan lalu aku hempaskan kepada mereka, semua mendapatkan rata di dalam rezeki yang dia inginkan. Jadi salah kalau kita tergantung sama manusia. Allah Rabbul Alamin, semesta alam ini diciptakan oleh Allah, rezeki kita sudah diatur oleh Allah. Nih Sona, dari mulai lahir kekayaannya 14 triliun. Amin. Lu buat saudara aja nggak mau lu amin lu. 14 triliun dari mulai lahir sampai mati. Jadi malah didiemin. Sona, parah ya keluarga lu ya, jahat lu dia lu. 14 triliun sampai mati ya segitu, nggak bisa lebih. Mau dipaksa lebih nggak bisa. Ya tambahin 1 perak nggak bisa. Makanya hidup kudu syukur ini nih. Kalau dapat sedikit alhamdulillah, dapat banyak alhamdulillah. Dan jangan lupa setiap rezeki yang diberikan kepada kita ada rezeki orang lain dari tangan tuh. Berbagi sedekah, banyakin sedekah. Mau kaya sedekah, bukan judi online PA. Ada yang ngomong sama saya Pak di TikTok, Habib, saya main judi slot, judi online, pakai foto ulama boleh apa enggak? Saya jawab, ya jangan dong, masa pakai foto ulama? Dia kirimin, ternyata foto gua yang dipakai. La ilaha illallah. Lah kan jadi fitnah ini. Habib Rifki main judi slot katanya. Maksudnya apa? Dipakai foto saya, jangan dong. Bukan biar kena terus bisa berkah rezekinya. Ya PA, haram ya haram. Judi nggak ada yang ngejanjiin jadi kaya, nggak ada. Judi nggak bakal bisa ngebuat kita jadi kaya, nggak bakalan. Sekali kena, ya 2, 3, 4 miskinkan oleh Allah. Na'udzubillahi min. Nah tuh hati-hati ya. Yang jelas saya udah nyampein yang judi haram, betul insya Allah kita nggak bakal ngejalanin lagi lah. Udahlah, main ngecak nomor apa namanya, togel, tahu nggak togel yang masang tolol gelo? Ya iyalah, nomor dicakin lah, masa gara-gara nomor dapat duit?
Tuh hati-hati ya, jangan udah rezeki pasrahin sama Allah. Mau kaya udah ada jalannya, sholat duha 2, 4, 6, 8, 10, 12. Tuh jalanin. Selesai, lihat doanya, ya Allah jika ada rezeki yang kami yang dari atas, turunkan. Yang jauh, yang di bawah tanah, keluarkan. Ini loh minta, kita paksa Allah untuk memberikan rezeki buat kita. Beb, saya sudah baca Waqiah udah, saya sholat duha udah, baca surat Ibrahim. Begitu baca surat Ibrahim minta munajat kepada Allah biar dikasih keberkahan dalam rezeki. Setelah itu baca apa? Nggak datang juga rezeki, baca surat Hajj, minta sama Allah biar diberkahin lagi rezeki kita untuk bisa menjalankan ibadah umrah dan haji. Amin. Masih nggak juga, baca surat Tanah. Memang gue salah? Baca surat Tanah, jual PA, rezeki pasti bakal datang. Lah itu kan wasilah, betul, wasilahnya. Tapi yang pertama ikhtiar. Tawakal kita boleh, tahu nggak sih Bu, Pak, ikhtiar ini kan kita wajib, betul. Selain kita hanya kepada Allah, ikhtiar itu diperlukan di dalam hidup kita. Contoh, bapak ibu punya motor, ya, motornya nggak dikunci, kuncinya ditempel, paham ya? Kuncinya ditempel, ditinggal, udah saya tawakal kepada Allah. Itu namanya tolol. Begitu keluar hilang, emang Allah tugasnya jagain motor lu lah. Ikhtiar, taruh motor depan rumah, kunci setang, pasang gembok, kalau hilang ya takdir. Kenapa? Itulah gunanya ikhtiar. Semua tawakal lagi kepada Allah. Sama nih, hati-hati ya Bu, Pak, nih kadang kita suka kafir tanpa sepengetahuan. Bapak ibu pernah sakit, cuman gara minum obat, obat disanjung-sanjung luar biasa. Kemarin nih, lu tahu nggak, kepala gue sakit banget sampai pengen pecah, hanya minum obat ini, wah sehat gua. Nah tuh kafir tuh. Hati-hati, yang ngasih penyakit siapa? Yang nyembuhin siapa? Jangan lupa baca alhamdulillah. Saya kemarin sakit kepala, begitu saya minum obat ini, alhamdulillah sembuh. Tuh. Bawa tetap nama Allah. Nggak ada obat nyembuhin kita, itu wasilah, paham ya? Jangan semua udah nih berkat ini berkat, nggak ada begitu. Semua Allah yang punya aturan. Allah yang kasih penyakit, Allah yang angkat penyakit kita. Kalau Allah kasih penyakit buat kita, sabar. Kenapa? Karena di situ Allah pengen nguras dosa kita. Amin. Tuh kan disuruh lagi. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kalau sudah sandaran kita kepada Allah, yakin kita kepada Allah, maka pertolongan Allah akan tetap datang kepada kita, insya Allah. Ma'asyal hadirin rahimakumullah. Yang kedua, kalau ibadah kita udah tahu ibadah kita nggak bakal benar, yang kedua ini nih pasti bisa dan ringan. Jangan lupa menggembirakan dan membuat senang orang yang beriman. Orang yang beriman, orang mukmin, nih diajak ngobrol, senda gurau, gembirakan hatinya, senangkan hatinya. Apa kata Nabi SAW? Barang siapa seseorang menggembirakan hati orang mukmin, lebih baik daripada dia ibadah selama 60 tahun. Woi, Bu, suami beriman nggak? Kalau ragu-ragu, beriman nggak? Bikin seneng dong suami, bikin gembira suami. Lu mah milih-milih gembira cuma nama teman, nama suami mah wah muka ditekuk 16. Bapak juga gitu Pak, istri udah capek dari pagi sampai malam nyapu, ngepel, masak, nyetrika, gembirain Pak, kasih duit 100 juta, 10 juta gitu. Amin PA. Lu mah parah lu. Amin, kita nggak tahu kali ini bangun angkat pantat duit nempel, amplopnya sona. Ya, paham ya? Bikin senang hati orang lain. Tahu nggak? Saya diajarin sama Habib Gures doa. Mau diamalin nggak? Ogah. Doanya ringan.
Gampang. Saya yakin ibu bapak nggak pernah baca doa ini. Yakin, hakul yakin. Apa Habib doanya? Saya ditanya sama Habib, Ki, kalau kita minta dunia, udah banyak orang minta dunia, betul? Kita minta akhirat, Allah udah kasih banyak lah buat urusan akhirat. Tapi mintanya gini, Ki. Apa Habib? Nih minta doanya, kata Habib Quraisy. Ya Allah, izinkan hamba membuat senang hati orang lain, dan izinkan orang lain membuat senang hati. Tuh, pernah nggak doa begitu? Makanya orang lihat lu enak aja. Tuh, orang dekat kita senang, jauh dari kita bukan senang, PA, kangen. Kangen. Kalau dekat senang, gembira hatinya, gembira nih kayak anak-anak hadroh. Ntar pulang bentar lagi gembira, amplop sih. Udah dibayar belum lu? Soalnya nengoknya males. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, bikin senang hati orang lain. Coba kita lihat, ada satu hikayat. Jika kita membuat senang hati orang lain, ini dari tadi saya udah bikin ketawa berapa kali nih? Banyak ya. Satu hati, satu kata buat bikin senang hati orang lain, Allah ciptakan satu malaikat. Dari hasil kesenangan orang mukmin, Allah ciptakan satu malaikat disediakan. Begitu bikin lagi 2, 3, 4. Ini malaikat ngedampingin kita. Ini malaikat ngedampingin kita sampai kapan? Nanti di yaumil kiamah. Saat kiamat lagi orang takut, hati was-was, penuh ketakutan, ini malaikat berubah jadi sahabat. Datang samping kita, tenang, jangan takut katanya. Dia nenangin kita. Lah gimana mau tenang, orang lagi hancur-hancuran dunia. Jawaban malaikat apa? Aku yang akan mendampingimu sampai kelak masuk ke dalam surganya Allah. Insya tuh bikin seneng. Tetangga ibu masak banyakan, kasih tetangga. Kira-kira tetangga seneng nggak? Tuh tetangga juga balikin dong mangkoknya. Kadang udah dikasih mangkok nggak balik, sayur nggak dateng. Betul kan? Lah itu senengin. Bapak ketemu Pak Kuwu sehat, assalamualaikum, waalaikumsalam, ada duit kasih Pak Kuwu. Lo kok begitu? Oh Pak Kuwu yang harus ngasih ya, maaf, sindiran alus. Pak Kuwu ketemu asatid, kiai, ustadz, datang jangan tangan kosong, bawa tuh 1 juta 2 juta. Amin gitu. Pak Kuwu Garajati nggak pernah absen Jalsatul Itsnain, dari Ciwaru ke Ciawi ke Ciputat hadir terus. Saya nggak pernah ibu-ibu sama bapak-bapak datang ke jalsah. Oi, lu ambil ilmu jangan ilmu kuburan dong. Maunya didatengin, ngedatengin nggak mau. Lah kebayang kuburan nyamper atau ada di depan rumah kita. Ya datang dong tuh ke majelis Jalsatul Itsnain, majelis Rasulullah SAW. Mau hidup berkah nggak? 1 minggu sekali, masa nggak bisa sih hati kita dengerin ilmu? Bisa nggak? Kenapa? Ngelunakin hati, tenang, utang mah lupa. Betul nggak? Masuk mobil, inget lagi mobil kreditan. Betul. Datang dulu nenangin hati, baca sholawat bareng, nimba ilmu masalah fikih bidayatul hidayah, guru-guru kita yang mengasih arahan daripada guru-guru kita, ilmu-ilmu yang manfaat. Ayo dong hadir ya. Tahun besok Kiai, Ustadz, kalau yang mengundang saya, mengundang dewan guru yang lain, kalau nggak pernah hadir jalsah 3 kali, saya nggak bakal terima undangannya. Nih tahun ini tahun terakhir nih saya nih nerima siapa aja saya terima. Tahun besok yang hadir jalsahnya sering saya mau terima. Kalau hadir jalsahnya nggak sering, nggak bakal saya mau terima. Kenapa? Lah hidup harus ada take and give dong, kalau kata orang Garajati mah. Tahu take and give? Saling memberi, saling menerima. Jangan cuma mau nerima aja. Emang lu mau jadi pengemis? Siapa kalau seandainya mau memberi aja, siapa yang mau nerima? Hidup itu harus ada timbal balik. Itu namanya hablum minan, ya hablum minan nasnya harus dapat. Buat gembira hati orang lain dan buat senang, pahala yang melimpah dari Allah. Ibu bapak yang rahmati Allah, tahu Abu Nawas? Tahu di mana lu? Pernah dengar nama Abu Nawas?
Itu wali min auliyaillah tuh, hidupnya selalu bikin senang orang. Betul nggak? Apalagi Nuaiman. Nuaiman selalu lagi bikin senang Nabi Muhammad SAW. Mau cerita Nuaiman dulu apa Abu Nawas? Nuaiman apa Abu Nawas? Nuaiman. Amplopnya nambah dong. Satu hari Nuaiman ngelihat Nabi dalam keadaan murung, karena dua orang yang dicintai telah kembali kepada Allah, Siti Khadijatul Kubra dan juga paman kecintaannya Abu Talib. Nabi murung, sedih Nabi Muhammad SAW. Nuaiman berusaha buat bikin senang, berusaha buat bikin datang. Ini riwayat macam-macam, ada yang kambing, ada yang makanan, ada yang kambing, ada yang makanan, ada yang ngasih bahan. Tapi saya ceritanya tentang Nuaiman ini bawa kambing. Nabi paling suka kambing, sembelih makan kambing. Karena hadiah yang dia suka, Nuaiman kepikiran, oh ini caranya nih. Datanglah ke sahabat Nabi yang jual kambing. Sahabatku, aku mau berikan hadiah buat Nabi 2 ekor kambing, tolong diantar. Oh ya udah, uangnya dari mana? Ya minta sama Nabi. Bawa kambingnya, ketok rumah Nabi. Assalamualaikum, salam. Ya Rasulullah, ini ada hadiah dari Nuaiman. Iya, masya Allah. Senyum pertama kali Nabi Muhammad SAW. Tuh Nuaiman kerjaannya, senyum. Nuaiman ngintip aja dari baling tembok. Begitu selesai ngasih, ini sahabat nggak jalan-jalan, diem aja. Yang dagang kambing diem aja. Ditanya sama Nabi, apalagi? Ada lagi? Enggak ya Rasulullah, aku minta uangnya, katanya. Ini hadiah dari siapa? Dari Nuaiman. Engkau yang bayar ya Rasulullah, katanya. Tuh coba lihat, kelakarnya daripada Nuaiman membuat Nabi SAW bahagia. Nabi bercanda, Nabi hobi bercanda, senang Nabi bercanda. Saat dimana Rasulullah sedang duduk dengan para sahabat, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Saat itu lagi panen kurma, Pak. Lagi panen kurma. Nabi adil, 1 piring 20 biji kurma, 1 piring 20. Nabi sambil makan, Nabi ngobrol sama Sayyidina Abu Bakar sambil itu sunnah Nabi, ya. Orang ngobrol tatap matanya, ya, dengar, simak apa yang dibicarakan. Kalau kita kan orang ngomong tangan ke sini, autis, betul nggak? Orang ngajak ngomong kita ke handphone aja tangan kita. Dengerin orang ngomong, dengerin, PA. Dia ngomong capek itu, dengerin. Nabi Muhammad ngedengerin sambil makan kurmanya. Sayyidina Ali iseng, mantu loh, mantu bercanda sama mertua. Bapak berani? Bapak pernah begitu, Pak? Ngedaham aja takut. Sayyidina Ali makan kurma, bijinya dibuang ke piring Nabi. Biji kurmanya dibuang ke piring. Begitu habis selesai bicara, Sayyidina Ali bilang, hei sahabat, lihat tuh, Nabi makannya lahap banyak. Rasulullah lihat piringnya, dilihat ke piring Sayyidina Ali. Yang paling lapar engkau wahai Ali. Kenapa? Engkau makan sama biji-bijinya, katanya. Nabi hobi bercanda, senang sahabat, senang. Maka dari itu selalulah buat senang hati orang lain. Jangan selalu punya pikiran negatif kepada orang lain, apalagi iri urusan manusia lain. Jangan. Tetangga beli kulkas, kita yang meriang. Tetangga beli motor, kita yang encok. Jangan. Nikmat senangnya orang, kita harus ikut senang dengan kesenangan orang. Tuh kayak begitu. Inilah ciri-ciri umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya. Tuh coba lihat Abu Nawas. Abu Nawas ini hobinya bikin senang. Yang dibikin senang siapa? Raja Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid ini seorang raja sultan disegenin. Suatu saat, biasalah Abu Nawas sering senda gurau. Tiba-tiba terdapat dari ahli nujumnya kerajaan bilang bahwasanya di rumah Abu Nawas itu ada emas, harta karun di dalam rumah daripada Abu Nawas. Raja nyuruh semua prajuritnya, gali, lihat tanahnya, ada harta karun, itu milik negara, katanya. Simak baik-baik ya, itu milik
ambil prajuritnya semuanya datang gali, nggak pakai permisi sama Abu Nawas, main gali aja dilihat nggak ada isinya, pulang tangan hampa balik, nggak ada minta maaf sama Abu Nawas. Kira-kira Abu Nawas kesel nggak? Kesel nggak? Kesel Abu Nawas, dengan marahnya Abu Nawas, tapi nggak bisa berbuat apa-apa. Raja sih minta maaf kagak, pamit kagak. Dia nengok ke kue, dia lihat ke kue, dia ketawa Abu Nawas. Kuenya lagi dikerubutin sama laler, kuenya lagi dikerubutin laler. Diambil ini kue, dimasukin ke tempat, selaler-lalernya dimasukin. Paham ya? Kue sama lalernya dimasukin ke wadah. Dia datang dan bawa besi, ambil besi sama kue yang dilalerin, bawa besi. Dia datang ke tempat Raja Harun Ar-Rasyid. Wahai Raja, saya tidak senang. Ada apa wahai Abu Nawas? Ini lagi di depan para menteri nih. Raja kalau di depan para menteri ada haibahnya, ada sedikit wibawanya. Nggak mau dibilang, oh sayang, nanti nggak bakalan, pasti bakal ditampung. Kenapa? Keinginan rakyat pasti ditampung. Ada apa? Cerita kepadaku, kata Harun Ar-Rasyid. Tolong sediakan kertas dan pulpen. Tulis, saya nggak senang bahwa saja di rumah saya ada tamu yang tak diundang. Raja, baik. Bikin surat kuasa bahwa saya berhak untuk menghancurkan orang-orang yang masuk ke rumah saya tanpa diundang. Ditulis sama Raja Harun Ar-Rasyid, ditanda tanganlah. Ini kue dibuka sama Abu Nawas, dibuka, laler lari kemana-mana. Laler ini tamu nggak diundang nggak? Tamu nggak diundang bukan? Saking keselnya Abu Nawas ngelihat laler, begitu dibuka kuenya, ini besi melayang. Laler nempel di guci, gucinya dipukul. Laler nempel di kaca, kacanya dipukul, dihancurin tempatnya raja. Kenapa? Saya selesai untuk membalaskan sakit hati saya kepada Raja Harun Ar-Rasyid. Pendidikannya apa? Jangan sekali-kali seseorang yang sudah membuat kalian senang dan bahagia dengan cara kalian dengan kekuasaan untuk menyakiti hati mereka. Percuma, nol, kembali lagi pahala akan disingkirkan oleh Allah, maka akan jadi dosa dalam kehidupan kita. Jadi kehidupan ini harus saling punya rasa kasih tuh, dengar sona, jangan malam pertama doang, harus senang terus-terusan. Ya, bilang sama istri, saya mau kamu wangi dari mulai saya nikah saat ini sampai mati, kamu tetap wangi. Woi para istri, woi, aib kecium bau sama suami. Pengantin baru wangi banget lu, kayak kuburan baru. Ntar kalau udah punya anak satu, anak dua, la ilaha illallah, balpirik, cincau, cap kampak, caplang. Paling wangi fresh care. Jangan ya, Bu, woi, Bapak juga gitu, Bapak contohin juga, Bapak juga harus wangi. Ya, kalau Bapak wangi, Ibu wangi, kan enak. Kalau bapaknya kurang wangi, ibunya wangi, ya kalah banyak istri. Betul nggak Bu? Tuh, makanya nih rumah tangga nih, jangan dikira fitnahan itu selesai rumah tangga. Enggak, dari diri kita itu juga aib yang kebuka itu bisa ngerubah hati pasangannya. Ya, jangan pernah kecium bau mulut. Tuh, woi istri, lu habis makan jengkol, habis makan pete, hayang dari mana ya? Gak boleh. Ya, yang wangi. Kalau dideketin istri, suami nyaman. Ya Pak ya, Bapak emang enak deket istri yang kurang sedap baunya. Udah keken topo, dari pagi sampai malam begitu aja modelnya. Muka berminyak bisa goreng tempe. Ya Bu ya, jangan ya. Ayo dong, seneng. Bu, satu lagi, jangan pernah tahak, tahu tahak? Sendawa. Terap. Apa aja lah ya. Itulah pokoknya ya. Jangan di depan suami, tutup. Suami belum selesai makan, gak boleh, aib.
nguap. Hai. Nah, tuh gue tahu tuh. Hai. Betul ya? Tuh. Jangan tutup, kalau bisa bingkem. Lu di depan suami main mangap gede banget lu. Kayak kuda Nil. Wah. Tutup. Paham ya? Perempuan aibnya banyak. Ya benar-benar tutup aib. Orang nguap mana ada yang cantik sih? Apalagi lagi ngeden. Lu muka begitu. Kan gak enak dilihatnya. Yang terakhir nih, buang angin. Woi, pengantin baru aja, baru kenal lagi deket-deketnya. Bentar ya, kenapa? Saya ke belakang sebentar, masuk kamar mandi. Kenapa Neng? Buang angin, ahlak banget suami bilang, nih calon istri nih. Ini calon istri yang begini nih. Dapat 3 bulan kawin, berabat berobot. Tuh pantat dol. Pak bilangin, Bapak harus ngomong. Yang Bapak nggak suka ngomong, Pak. Jangan cicing we. Terima nggak enak lu apa? Ya Allah, Bu ya. Jangan aib. Ya. Beb, kalau Bapak kok boleh aja kentut, yang namanya imam mah bebas. Lah imam rumah tangga, betul nggak? Ya kali nggak sempet dia lari. Kaho. Suami durhaka sama istri kan ada di dalam hadis, ada nggak? Ada nggak? Ada. Suami durhaka sama istri ada? Nggak ada. Hadisnya ada, ya Allah jangan kau terima amal ibadah seorang istri yang durhaka sama suaminya. Tuh, malaikat Jibril yang doa, yang aminin Nabi. Ada lanjutannya? Nggak sampai ke situ. Suami yang durhaka nggak ada. Suami mah suami soleh semua nih. Gue doain laki lo PA, lu mah bukannya amin. Hai. Doain biar jadi suami yang Emang di sini ada yang lakinya kayak Firaun? Syukur sama Allah, walaupun ya pelit-pelit dikit mah nggak apa-apa. Pertahanin Pak. Habis dikasih banyak, gak pernah dandan buat Bapak sih. Dandan cuma kondangan doang ya. Bu, tadi kembali lagi nih, dapat rezeki banyak alhamdulillah. Dapat sedikit alhamdulillah. Ibu mau beli lipstiknya udah dikorek nih. Ya, udah dikorek. Pakai tuh sambil depan Bapak. Yang beak. Suami ngeluarin duit 3.000 perak, ambil, alhamdulillah. Cukup nggak? Cukupin aja. Jalan ke warung beli Fanta kulum-kulum. Merah nggak tuh bibir? Kondangan bibir merah, pulang selesai hilang, pulang selesai. Gampang kalau hidup mau ikutan aturan mah. Betul Pak. Tapi mudah-mudahan di sini rezekinya dilimpah ruahkan oleh Allah. Amin ya Rabbal. Yang berkah, yang halal. Insya gitu minta doanya. Jangan minta ya Allah banyakin rezeki hamba. Lah buat apaan lu? Rezeki banyak buat apa? Ngomong ayo. Buat ibadah. Alah bohong. Ketemu duit banyak ya habis tuh beli skincare, Pajar, Ciawi, wah dibeli semuanya. Allahumma, nih sekarang kita doa, ya Allah banyakin rezeki kami. Jalan masuk sampai rumah, buka pintu kamar ketiban duit. Kaget nggak? Kena jantung pae. Manfaat rezekinya? Kagak. Mintanya ya Allah berkahkan rezeki kami, rezeki yang halal, yang berkah, yang tidak akan pernah menjadi fitnah sampai yomel. Tuh mintanya begitu. Terus minta lagi ya Allah panjangin umur kami. Lah emang mau lu umur panjang? Mau umur panjang? Yang lain mati lu sendirian mau? Ya Allah panjangkan umur kami dalam taat ibadah kepada Allah. Itu mintanya. Lu minta umur panjang, salah doa, hati-hati lu. Ya hati-hati. Minta terus kepada Allah, sandarkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan rezeki kita, umur kita, surga Allah pilih buat kita. Ya, saya setiap kali keluar dari rumah saya minta sama Allah, ya Allah seberapapun banyaknya orang di malam ini, saya tausiah Allah curahkan rahmat, Allah berikan hidayah.
sebagaimana Allah banyaknya di malam ini kita kumpul di dunia seperti ini, Allah kumpulkan kita juga di dalam surga bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di hari ini menjadi bermanfaat buat kita semua. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah buat kita sebagai hamba yang terus bersyukur kepada Allah dan terus menerus untuk ibadah terus kepada Allah. Amin ya rabbal. Saya mau ngajak baca qasidah, mau tapi bacanya yang kencang ya. Yang punya penyakit insya Allah penyakitnya diangkat sama Allah. Insya Allah Nabi pun gembira kepada umatnya. Sekarang kita minta kepada Allah mudah-mudahan berkah ya arhamar rahimin. Insya Allah doa kita dikabul oleh Allah. Amin ya rabbal ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin ya rabbana ya karim ya rabbana ya rahim antal jawadul halim wa anta ni'mal mu'in wa arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin wa laysa narju siwak fadrig ilahi darak qabla al-fana wal hala ya ummu dunya wa din ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal
يا أم دنيا ودين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سول ربي استجبني امين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين فليعلى المسلمين. الفاتحة بالقبول وتمام كل سول وإلى حضرة الرسول بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين. Mohon Al-Fatihah khusus untuk almarhumah Ibu Sui binti Mesta Sajab dan juga Bapak Rian bin Suhaimi. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadhil jannah dan Allah terima amal ibadahnya dan insyaallah dikumpulkan di dalam surga Firdausul A'la bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadin niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin amin rabbal alamin rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa 'amitna fi tariqatihim wal mu'afatin minal fitani ya al-ba'l wa syafa'ah ya al-ba'l wa syafa'ah ya al-ba'l wa syafa'ah kullu qurbah tanjari bikum bi kulli ahli al-wilayah kullu hajatan qadi kullu hajatan qadi kullu hajatan qadi darka ya halal madinah darka ya halal madinah darka ya halal madinah ya tarim 'alaha ya tarim 'alaha ya tarim 'alaha waffana karim waffana rahim ya farjil ham ya kashifal gham ya man li abdi yaghfir wa yarham da'wahum subhanakallahumma tahdu fi as-salam wa akhiru da'wana 'anil hamdulillahi rabbil. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.